Kemarin-kemarin sempat banyak yang nanya kalau Desmodromic tergolong sistem katup yang sangat superior. Tapi kok sistem katup ini malah menjadi ciri khas utama dari Ducati? Dan kenapa bahkan di kendaraan roda 4, kayaknya jarang ada orang yang dengar. Sebenarnya ada nggak sih sistem katup ini di kendaraan roda 4 alias mobil? Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke inti pembahasannya, kayaknya nggak ada salahnya juga kalau kita coba sedikit mengulas tentang sistem katup yang satu ini. Terutama untuk teman-teman yang masih awam banget tentang Desmodromic. Untuk sedikit pengenalannya, katup Desmodromic adalah katup mesin bolak-balik yang terbuka dan tertutup menggunakan mekanisme pengungkit. Berbeda dengan kebanyakan sistem katup, yang biasanya mengandalkan pegas konvensional, pada sistem katup Desmodromic bekerja mengandalkan dua bubungan dan dua aktuator, yang masing-masing dari komponen ini berfungsi sebagai pembuka dan penutup tanpa adanya bantuan dari pegas. Sistem katup Desmodromic sendiri pertama kali disebutkan dalam paten pada tahun 1896 oleh Gustav Mess yang memasangkan pertama kali di kendaraan roda 4 di Liège. Jadi langsung terjawab ya. Sebenarnya udah ada mobil yang pakai sistem katup Desmodromic, bahkan lebih dulu dari kendaraan roda 2, tepatnya pada Grand Prix 1914. Tapi FYI, untuk desainnya sendiri sangat jauh berbeda dengan milik Ducati. Selanjutnya, penggunaan sistem katup ini juga dilanjutkan lagi oleh pabrikan yang bernama Azzariti. Pabrikan Italia berumur pendek dari tahun 1933 hingga 1934. Namun dengan umurnya yang pendek tersebut, serta belum ditemukannya jalur dan algoritma produksi massal, pabrikan kecil ini sudah sempat memproduksi mesin Desmodromic sebanyak 173 unit dengan konfigurasi 348 cc 2 silinder. Gimana? Keren nggak? Di zamannya udah bisa produksi sebanyak itu dalam waktu 1 tahun. Yang dimana beberapa di antaranya ada yang menggunakan varian roda gigi katup Desmodromic. Jadi dia sistem buka tutupnya pakai gear. Emang agak susah sih untuk kita gambarkan, tapi kurang lebih seperti itulah. Cerita berlanjut lagi setelah di Liège, mobil balap Formula One Mercedes-Benz W196 tahun 1954 sampai dengan 1955 juga diproduksi dengan teknologi Desmodromic. Dan tak terhenti di sana. Project Mercedes pun dilanjut lagi pada seri mobil balap sport Mercedes-Benz 300 SLR yang diliris di tahun 1955. Keduanya menjadi mobil yang sangat fenomenal di kalangan pencinta Desmodromic, terutama untuk para pencinta Mercedes-Benz. Dan barulah pada tahun 1956 Fabio Taglioni, seorang insinyur Ducati, mengembangkan sistem katup Desmodromic untuk Ducati 125 Grand Prix dengan menciptakan Ducati 125 Desmo. Dan disinilah statement legenda tentang Desmodromic pun terlahir. Mbak Fabio berkata dengan bangganya, tujuan khusus dari sistem Desmodromic adalah untuk memaksa katup agar bergerak sesuai dengan diagram waktu atau timing buka tutup klep yang sekonsisten mungkin. Tentunya dengan cara ini, setiap energi yang hilang dapat diminimalisir. Lalu kurva kinerja juga bisa lebih seragam. Yang dimana merupakan sarkasme terhadap sistem katup pegas, alias yang banyak beredar sekarang. Dan seiring waktu berjalan, serta banyaknya pengembangan Ducati, perusahaan ini pun mulai banyak mengembangkan sejumlah paten yang berkaitan dengan Desmodromic. Yang dimana inilah penyebab Desmodromic sangat kental dengan yang namanya Ducati. Apalagi saat diperkenalkannya unit silinder tunggal Mark III White Case. Lalu pada tahun 1959, kendaraan roda 4 dengan sistem katup Desmodromic pun terlahir kembali, di mana Maserati bersaudara memperkenalkan salah satu desain terakhir mereka. Mesin 2000 cc 4 silinder Desmodromic untuk OSCA Barchetta, sebuah penutup line up Desmodromic di kendaraan roda 4. Begitu. Dan apa aja sih untuk kekurangan dari Desmodromic di kendaraan roda 4? Sampai-sampai harus ditutup eksistensinya oleh OSCA Barchetta. Yang pertama adalah karena RPM mesin mobil tidak setinggi mesin motor. Dan pastinya, potensi terjadinya valve floating pun akan sangat minim dengan kondisi RPM yang rendah. Ditambah lagi, dengan kehadiran pneumatik di kompetisi performa roda 4 F1 juga sudah dianggap sangat cukup. Lalu lanjut lagi alasan ketiga, karena pada saat awal pengembangannya, ilmu metalurgi belum setinggi sekarang yang membuat teknologi Desmo dianggap sangat tidak efisien saat dipasangkan pada mobil. Bisa dibilang lebih mudah rusak dengan benefit yang kurang menggairahkan. Lalu masuk untuk kekurangan atau alasan selanjutnya karena ukuran valve yang lebih besar dibandingkan dengan valve atau klep motor.
Ini urusannya dengan momen inersia yang ujung-ujungnya semakin berat dioperasikan sama dengan semakin berat beban kerja, sama dengan pengorbanan sisi durabilitas. Jadi sebenarnya bisa aja Ducati pakai material logam yang lebih ringan, tapi jelas di sini salah satu masalahnya, durabilitas tadi. Sekarang untuk ranah performa, ukuran klep, camshaft, dan part-part lainnya membuat bobot Desmoramic dengan ukuran besar akan lebih berat. Ingat, bobot merupakan salah satu faktor yang sangat perlu untuk diperhitungkan. Belum lagi, jika kita berbicara perihal kompleksitasnya. Bisa pegel tuh nyetel setiap klep biar presisi kalau dipasang di mobil. Apalagi kalau ada konfigurasi mesin W16 Desmodromic. Dan terakhir, biaya produksi yang sangat tinggi. So, di F1 aja nggak kepake. Nah, apalagi untuk kendaraan produksi massal, kayaknya banyak yang lebih efektif dan optimal. Terutama jika kita berbicara perihal biaya produksi versus performa. Karena nggak bisa dipungkiri, pabrikan selalu mengutamakan untuk mencari cuan dan sesuap nasi. Oh iya, sebelum kita lanjut, kita mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah berdonasi via Saweria di minggu ini. Jadi list kredit ini bakal kita perbarui tiap minggu ya. Biar enak dan sekaligus, biar teman-teman yang donate juga nggak bingung nungguin kreditnya kok nggak muncul-muncul. Oke, kita langsung mulai aja dari list yang pertama. Yang pertama ada Muhammad Wibisono Januar, BTB, Rian, Barax, Supra X 125 Racing Gunung Kidul, Rizky Narcahyo, dan Suara Ahmad Taufik. Semoga rezeki kita semua, baik yang berdonasi dan teman-teman semua yang nonton video ini, dan kita FTSR sendiri selalu dilipat gandakan dan juga dimudahkan. Amin. Dan itu aja informasi dan alasan tentang eksistensi Desmodromic pada mobil-mobil atau kendaraan roda 4 yang harus didiskualifikasi dari dunia perotomotifan. Jika ada tambahan informasi, jangan ragu-ragu untuk berdiskusi. Saya Muhammad Karim undur diri. See you in the following videos and thanks for watching.